Apa jadinya jika kejujuranmu justru menjadi senjata yang digunakan untuk menghancurkan kariermu? Seorang pemuda yang dituduh mencuri data rahasia perusahaan, dipecat secara tidak hormat oleh CEO cantik yang sangat ia kagumi. Namun, siapa sangka, di balik fitnah keji itu, ia justru meninggalkan sebuah teka-teki yang akan membuat sang CEO bertekuk lutut memohon agar ia kembali. Inilah kisah tentang harga diri, kecerdasan yang tersembunyi, dan cinta yang tumbuh di antara deru mesin dan langit Mandalika. Selamat datang di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya yang sangat dramatis dan penuh inspirasi ini, mari kita dukung saluran ini dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan komentar positif kalian agar kami bisa terus menyajikan tontonan yang berkualitas. Bagi kalian yang sudah membantu subscribe dan mendukung saluran ini, kami berdoa semoga kalian senantiasa diberikan kelimpahan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan lahir batin, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan diliputi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Tolong tuliskan juga di kolom komentar, dari daerah mana saja kalian menonton video ini. Semoga doa tulus kita semua dikabulkan oleh Tuhan penguasa alam semesta. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, kawasan Sudirman Jakarta Pusat sudah nampak seperti lautan kendaraan yang terjebak dalam kemacetan panjang. Di antara gedung-gedung beton yang menjulang tinggi menembus awan, terdapat sebuah kantor teknologi ternama bernama Nusantara Tech. Di lantai 15, tepatnya di dalam ruang penyimpanan server yang suhunya sangat dingin, seorang pemuda bernama Arka sedang berjongkok dengan sangat teliti. Arka bukanlah manajer dengan setelan jas mahal, melainkan seorang staf ahli perangkat keras yang lebih sering terlihat mengenakan kemeja flanel sederhana dengan lengan yang digulung hingga siku. Di hadapannya, ribuan kabel berwarna-warni terurai seperti benang kusut, namun di mata Arka, semuanya memiliki pola yang jelas. Tangannya yang terampil bergerak lincah menyusun setiap jalur kabel, agar aliran data perusahaan tidak terhambat. "Arka, kamu masih di dalam?" Sebuah suara lembut terdengar dari balik pintu kaca. Arka menoleh dan tersenyum tipis melihat Sari, salah satu staf administrasi, yang nampak kebingungan membawa sebuah laptop. "Iya, Mbak Sari. Ada apa? Laptopnya bermasalah lagi?" Sari mengangguk lemas. "Iya nih, tiba-tiba layarnya gelap total. Padahal aku harus menyiapkan laporan untuk rapat besar dengan Ibu Asri sebentar lagi. Aku sudah panik setengah mati." Arka berdiri, membersihkan debu di celananya, lalu mengambil laptop tersebut. Tanpa perlu banyak bicara, ia membuka tas perkakasnya yang berisi obeng-obeng kecil dan beberapa alat teknis lainnya. Sambil bekerja, ia menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. "Ini cuma masalah di bagian sambungan layar ke mesin utamanya, Mbak. Mungkin karena sering dibuka tutup terlalu keras. Sebentar ya, saya kencangkan dulu jalurnya." Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, laptop itu kembali menyala dengan normal. Sari nampak sangat lega hingga hampir melompat kegirangan. "Ya ampun, Arka. Kamu memang penyelamat. Kenapa kamu tidak minta pindah ke divisi manajemen saja sih? Kamu jauh lebih pintar dari orang-orang yang hanya bisa memerintah itu." Arka hanya terkekeh sambil merapikan kembali alat-alatnya. "Saya lebih suka di sini, Mbak. Di antara mesin-mesin ini, kejujuran lebih mudah ditemukan. Kalau mesin rusak, dia akan bilang rusak melalui kode-kodenya. Berbeda dengan manusia yang terkadang bicaranya penuh dengan sandi dan kepentingan." Sari terdiam sejenak mendengar ucapan Arka yang dalam. Ia tahu bahwa pemuda di depannya ini punya kecerdasan di atas rata-rata, namun Arka memilih untuk tetap berada di balik layar, menjaga jantung perusahaan ini tetap berdenyut tanpa perlu mendapatkan pujian. Di kantor ini, Arka dikenal sebagai orang yang paling bisa diandalkan. Jika ada perangkat keras yang mati, Arka adalah orang pertama yang dicari. Jika ada sistem yang sulit ditembus, Arka adalah orang yang diam-diam memberikan solusinya. Namun, di tengah kedamaian kerjanya, Arka tidak menyadari bahwa di lantai atas, di dalam ruangan yang jauh lebih mewah, sebuah rencana busuk sedang disusun oleh Zidan, manajer senior yang merasa terancam oleh keberadaan Arka. Bagi Zidan, orang sepadai Arka tidak boleh berada terlalu lama di perusahaan ini. Apalagi sekarang perusahaan sedang menangani proyek Srikandi yang nilainya mencapai angka miliaran rupiah. Zidan tahu, untuk memuluskan rencananya mencuri data perusahaan, ia harus menyingkirkan sang penjaga gerbang utamanya terlebih dahulu,
yaitu Arka. Suasana di lantai 15 terasa lebih tegang dari biasanya. Pagi itu, Nusantara Tech kedatangan tamu penting dari kementerian untuk meninjau perkembangan proyek Srikandi. Proyek ini bukan sekadar perangkat keras biasa. Srikandi adalah sebuah microcontroller enkripsi yang dirancang untuk melindungi data kedaulatan negara. Jika berhasil, nama Nusantara Tech akan melambung ke kancah internasional. Namun, bagi Zidan, sang manajer senior operasional, proyek ini adalah tiket untuk keluar dari lubang hitam hutang judi daring yang kini melilit lehernya. Zidan berdiri di balik kaca ruang laboratorium, mengamati Arka yang sedang sibuk memasang komponen kecil ke dalam papan sirkuit. Dengan setelan jas mahalnya yang necis, Zidan mencoba memaksakan senyum ramah saat ia melangkah masuk ke ruangan yang penuh dengan peralatan hardware tersebut. Bagaimana progresnya, Arka? Saya dengar Ibu Asri ingin melihat purwarupanya sore ini juga. Tanya Zidan sambil menyandarkan tubuhnya di meja kerja Arka, matanya liar memperhatikan sekeliling. Arka mendongak sebentar, lalu kembali fokus pada solder di tangannya. Sudah mencapai 90%, Pak Zidan. Lapisan keamanan fisiknya sudah saya pasang. Tanpa kunci unik yang saya buat, data di dalam ini tidak akan bisa dibaca oleh siapapun, bahkan oleh peretas paling hebat sekalipun. Zidan mengepalkan tangannya di balik saku celana. Bagus sekali, kamu memang luar biasa. Tapi, apa tidak terlalu berisiko jika kunci itu hanya kamu yang tahu? Bagaimana kalau perusahaan butuh akses darurat saat kamu tidak ada? Arka meletakkan alat soldernya dan menatap Zidan dengan tenang. Itu prosedur keamanan yang diminta Ibu Asri, Pak. Keamanan terbaik adalah ketika pintunya tidak bisa digandakan. Ibu Asri mempercayakan ini sepenuhnya kepada saya untuk menghindari kebocoran dari orang dalam. Mendengar kata orang dalam, jantung Zidan berdegup kencang. Ia merasa tersindir, meski ia tahu Arka tidak bermaksud begitu. Zidan kemudian mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan, tempat sebuah tas ransel lusuh milik Arka digantung. Sebuah ide licik melintas di kepalanya. Ia tahu bahwa siang ini Arka akan pergi ke warung makan di luar kantor, dan itulah kesempatan emasnya. Ya sudah, lanjutkan kerjamu. Saya hanya ingin memastikan semuanya lancar sebelum Ibu CEO datang mengamuk jika ada kendala. Ujar Zidan sambil menepuk pundak Arka, seolah-olah mereka adalah teman akrab. Begitu keluar dari ruangan, raut wajah Zidan berubah menjadi dingin. Ia merogoh telepon genggamnya dan mengirimkan pesan singkat kepada seseorang. Barangnya siap diambil malam ini. Siapkan uangnya. Aku akan membereskan si teknisi sombong itu siang ini juga. Zidan tidak tahu bahwa Arka sempat melirik ke arah pintu setelah ia pergi. Arka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari nada bicara manajernya itu. Namun, sebagai orang yang lebih percaya pada logika dan data, Arka mencoba menepis prasangka buruknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa jam ke depan, seluruh hidup dan karir yang ia bangun dengan kejujuran akan runtuh hanya karena sebuah rencana busuk yang disusun di balik kemewahan ruang kantor. Matahari tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang menyengat di aspal jalanan Jakarta. Seperti biasa, Arka memilih untuk keluar sejenak dari dinginnya ruang server, menuju sebuah warung nasi kapau langganannya yang terletak di gang kecil tepat di belakang gedung kantor. Di sana, aroma bumbu rendang dan gulai tunjang selalu berhasil meredakan penatnya setelah berjam-jam berkutat dengan sirkuit elektronik. Arka meletakkan tas ranselnya di kursi kayu yang panjang, lalu menyapa pemilik warung. Seperti biasa ya, Bu. Tambah telur dadar 1, ucapnya ramah. Namun, belum sempat ia menyuap makanannya, ia melihat ibu pemilik warung sedang kebingungan menatap kipas angin di pojok ruangan yang mendadak mati. Duh, mana lagi ramai begini kipasnya malah mati. Kasihan pelanggan jadi kegerahan, keluh ibu pemilik warung sambil mengelap keringat di dahi. Tanpa diminta, Arka langsung berdiri. Biar saya lihat sebentar, Bu. Sepertinya cuma kabelnya yang kendor karena panas. Arka melangkah menuju pojok ruangan, meninggalkan tasnya di kursi tanpa pengawasan selama beberapa menit. Ia sangat fokus membedah bagian belakang kipas angin tersebut dengan obeng kecil yang selalu terselip di kantong kemejanya. Di saat itulah, Zidan muncul dari balik rumunan pelanggan dengan langkah yang sangat hati-hati. Ia sengaja tidak memesan makan, melainkan berpura-pura sedang mencari tempat duduk yang kosong. Matanya tertuju pada tas ransel Arka yang sedikit terbuka. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih,
Zidan mengeluarkan sebuah hard drive kecil dari saku jasnya dan menyelinapkannya ke dalam kantong terdalam tas Arka. Selesai, Bu. Coba dinyalakan lagi, seru Arka dari pojok ruangan. Begitu kipas kembali berputar, para pelanggan bersorak kecil karena udara sejuk kembali mengalir. Arka tersenyum puas dan kembali ke mejanya. Namun, langkahnya terhenti sejenak saat melihat Zidan yang berdiri tak jauh dari kursinya sambil memegang telepon genggam. Zidan nampak sedikit terkejut melihat Arka kembali begitu cepat. Arka, kamu makan di sini juga? Saya tadi mau cari meja, tapi sepertinya sudah penuh semua ya, kata Zidan dengan nada bicara yang dibuat sesantai mungkin. Arka menatap Zidan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang janggal. Seorang manajer senior seperti Zidan sangat jarang mau menginjakan kaki di warung sempit seperti ini, apalagi hanya untuk sekadar mencari meja. Iya Pak. Di sini memang selalu ramai kalau jam makan siang, jawab Arka singkat. Setelah Zidan pergi dengan terburu-buru, Arka tidak langsung melanjutkan makannya. Ia segera memeriksa tas ranselnya. Meskipun secara fisik tidak ada yang terlihat berubah, insting Arka sebagai seorang ahli keamanan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat gelagat Zidan di laboratorium tadi pagi. Arka tidak membuang waktu. Sebelum ia kembali ke kantor, ia masuk ke dalam sebuah gang sempit yang sepi. Ia merogoh tasnya dan benar saja, tangannya menyentuh sebuah benda asing berbentuk kotak kecil yang terbungkus kain tipis. Arka tertegun sejenak. Ia tahu persis benda apa itu. Bukannya panik, Arka justru menarik sebuah alat kecil dari saku celananya. Dengan tenang, ia mengganti isi data di dalam perangkat tersebut dengan data sampah yang tidak berguna, lalu memasukkan kembali perangkat itu ke tempat semula. Kalau ini permainan yang kamu inginkan, Pak Zidan, mari kita lihat siapa yang akan terjebak di akhir cerita, bisik Arka dalam hati. Ia menggendong tasnya kembali dan berjalan menuju gedung kantor dengan wajah yang tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, padahal ia tahu badai besar sedang menunggunya di lantai atas. Arka baru saja melangkah masuk lobi kantor, ketika ia merasakan suasana yang sangat berbeda. Biasanya, para petugas keamanan menyapanya dengan ramah, namun kali ini, 2 orang satpam bertubuh tegap langsung menghadangnya di depan pintu masuk lift. Di kejauhan, ia melihat Zidan berdiri di samping Ibu Asri dengan wajah yang dibuat-buat nampak cemas. Arka, ikut kami ke ruang rapat utama sekarang juga. Ibu Asri ingin bicara, ujar salah satu satpam dengan nada bicara yang kaku. Tanpa membantah, Arka mengikuti mereka. Di dalam ruang rapat yang berdinding kaca transparan itu, Asri berdiri menatap pemandangan kota Jakarta dengan punggung menghadap pintu. Begitu Arka masuk, Asri berbalik. Matanya yang biasanya tajam dan penuh wibawa, kini nampak redup karena rasa kecewa yang mendalam. Di atas meja rapat yang panjang, sudah terletak sebuah alat pemindai data dan beberapa berkas laporan keamanan. Arka, saya selalu mempercayaimu lebih dari siapapun di divisi teknis. Tapi laporan yang saya terima siang ini sangat mengejutkan. Suara Asri terdengar dingin, namun ada getaran kesedihan di sana. Zidan langsung memotong pembicaraan dengan nada tinggi. Sudahlah, Bu Asri. Jangan terlalu lunak padanya. Arka, lebih baik kamu mengaku sekarang. Kami baru saja mendeteksi adanya upaya penyalinan data ilegal dari server utama ke sebuah perangkat luar. Dan saksi mata melihat kamu membawa perangkat itu ke dalam tasmu. Arka menatap Zidan dengan tenang, lalu beralih kepada Asri. Ibu percaya saya melakukan itu. Buktikan kalau kamu tidak bersalah, Arka. Geledah tasnya sekarang, perintah Zidan kepada satpam. Dengan kasar, satpam tersebut membongkar isi tas ransel Arka. Benar saja, dari kantong paling dalam, muncul sebuah hard drive kecil berwarna hitam. Zidan tersenyum penuh kemenangan. Ia segera menyambungkan perangkat itu ke komputer di ruang rapat. Layar monitor besar langsung menunjukkan folder rahasia proyek Srikandi. Lihat ini, apalagi yang mau kamu sangkal? Kamu ingin menjual masa depan perusahaan ini kepada kompetitor, kan? Kamu pengkhianat, teriak Zidan sambil menunjuk-nunjuk wajah Arka. Asri memejamkan matanya sejenak, seolah menahan amarah yang meledak. Arka, pergilah. Mulai detik ini, kamu diberhentikan secara tidak hormat dari Nusantara Tech. Saya tidak ingin melihatmu lagi di gedung ini. Urusan hukum akan diurus oleh bagian legal kami.
Arka tidak mencoba membela diri secara berlebihan. Ia tahu, dalam kondisi emosional seperti ini, logika tidak akan didengar. Ia hanya mengambil tasnya yang sudah berantakan, lalu berjalan menuju meja kerjanya untuk mengambil barang-barang pribadinya. Di tengah keheningan kantor yang memperhatikannya dengan tatapan menghina, Arka menuliskan sesuatu di sebuah kertas nota kecil. Ia menempelkan catatan itu tepat di tengah layar monitor komputer kantornya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Zidan yang merasa penasaran, segera mendekati meja Arka dan membaca catatan itu dengan suara keras agar didengar oleh Asri. Sistem akan berhenti bernapas dalam 72 jam. Kuncinya ada pada kejujuran, bukan pada paksaan. Jangan mencari saya sebelum ibu menemukan siapa yang memegang kunci palsu. Zidan tertawa terbahak-bahak. Dasar orang gila. Dia pikir dia siapa bisa mengancam sistem kita? Bu Asri, abaikan saja gertakan bocah ini. Namun, Asri tidak tertawa. Ia menatap catatan itu dengan dahi berkerut. Ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Ia mengenal Arka sebagai pria yang tidak pernah bicara sembarangan. Di balik kalimat misterius itu, Asri merasa sebuah badai besar sedang bersiap menerjang perusahaannya. Dunia seolah berputar terbalik bagi Arka dalam waktu 1 malam saja. Dari gedung pencakar langit yang megah dengan fasilitas serba ada, kini ia terbangun di sebuah kamar kos petakan yang sempit di sudut gang padat penduduk daerah Tebet. Suara deru kereta api yang melintas di kejauhan menjadi melodi pagi yang baru baginya. Namun, tidak ada raut penyesalan atau amarah di wajah pemuda ini. Arka justru terlihat sibuk merapikan beberapa perkakas teknis yang menjadi harta karun pribadinya di atas sebuah meja kayu tua. Arka menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan sisa uang yang ada di dompetnya, ia tidak langsung mencari pekerjaan baru di perusahaan besar. Ia tahu, nama baiknya sedang tercemar di kalangan industri teknologi Jakarta. Tanpa patah semangat, ia mengambil telepon genggamnya dan mulai menuliskan sebuah unggahan di media sosial pribadinya. Menerima jasa perbaikan segala jenis perangkat elektronik. Rusak parah atau dianggap rongsokan? Bawa ke sini, kita coba hidupkan kembali. Begitu bunyi promosinya yang sederhana. Belum sampai 2 jam unggahan itu tayang, pintu kamarnya diketuk dengan keras. Arka, kamu benar-benar bisa memperbaiki barang rusak? Seru Pak RT yang datang membawa sebuah televisi tabung berukuran besar yang nampak sangat kusam. Arka tersenyum ramah dan menyambut tamunya. Mari masuk, Pak RT. Kita coba lihat dulu apa masalahnya. Jangan dibuang dulu, sayang kalau cuma rusak kecil. Dengan cekatan, Arka mulai membedah televisi itu. Tangannya yang biasa memegang papan sirkuit bernilai miliaran rupiah, kini dengan telaten membersihkan debu-debu tebal di dalam mesin televisi tua. Ia bekerja dengan penuh konsentrasi, seolah-olah televisi itu adalah aset berharga milik negara. Pak RT yang memperhatikannya merasa takjub melihat ketenangan Arka. Kamu ini sebenarnya orang pintar. Arka, kenapa mau-maunya repot memperbaiki barang rongsokan seperti ini? Tanya Pak RT sambil menyulut rokoknya. Arka menjawab, tanpa mengalihkan pandangannya dari kabel yang sedang ia sambungkan. Bagi saya, Pak, setiap barang punya nyawa dan cerita. Memperbaiki barang yang rusak itu seperti memberi kesempatan kedua bagi seseorang. Manusia seringkali terlalu cepat membuang sesuatu hanya karena melihat penampilannya yang sudah tidak bagus, padahal di dalamnya mungkin masih ada jantung yang bisa berdetak. Hanya butuh waktu 30 menit, hingga layar televisi itu kembali menyala dengan jernih. Pak RT hampir tidak percaya melihat televisinya kembali berfungsi seperti baru. Berita tentang kehebatan tangan Arka langsung menyebar dari mulut ke mulut di lingkungan tersebut. Dalam hitungan hari, Arka dikenal sebagai dokter elektronik panggilan yang ajaib. Meskipun penghasilannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan gajinya di Nusantara Tech, Arka merasa jauh lebih tenang. Di sela-sela kesibukannya memperbaiki barang warga, ia sering melirik laptopnya yang selalu menyala. Ia sedang memantau sebuah program tersembunyi yang ia tanam jauh di dalam sistem perusahaan lamanya. Arka tahu, waktu 72 jam yang ia tuliskan di catatan itu hampir habis. Ia sedang menunggu saat di mana kejujuran akan berbicara dengan sendirinya, sementara ia tetap rendah hati melayani warga di ganggang sempit Tebet. Tepat 72 jam telah berlalu sejak Arka melangkah keluar dari lobi Nusantara Tech dengan tas ransel usangnya.
Di ruang pusat kendali lantai 15, suasana yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi mencekam. Layar-layar monitor besar yang biasanya menampilkan aliran data hijau yang stabil, tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat. Bunyi peringatan sistem terdengar melengking, memecah keheningan pagi yang biasanya produktif. Apa yang terjadi? Kenapa semua akses ditolak? Teriak salah satu staf senior di divisi teknologi informasi. Jarinya bergerak sangat cepat di atas papan ketik, namun layar hanya menampilkan tulisan besar yang berkedip, DED Lock System. Asri yang baru saja sampai di kantor segera berlari menuju ruang kendali dengan wajah pucat. Lapor, Bu Asri. Sistem Sri Kandi terkunci total. Seluruh gerbang enkripsi tidak merespons perintah kami. Kita kehilangan akses ke peladen utama, ujar staf tersebut dengan suara bergetar karena ketakutan. Zidan masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang dihentak-hentakan, wajahnya merah padam. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk semakin menenggelamkan nama Arka. Sudah saya duga. Ini pasti ulah pengkhianat itu. Arka sengaja menanam sabotase digital sebelum dia pergi. Dia ingin menghancurkan perusahaan ini sebagai bentuk balas dendam karena dipecat. Teriak Zidan dengan suara menggelegar agar didengar oleh seluruh staf yang ada di sana. Suasana ruangan seketika memanas. Beberapa manajer lain yang merasa posisi mereka terancam ikut terprovokasi. Benar kata Pak Zidan. Arka itu orang yang berbahaya. Kita harus segera melaporkannya ke kepolisian. Ibu Asri, kerugian kita bisa mencapai miliaran rupiah per jam jika proyek ini berhenti. Arka harus dituntut pertanggungjawaban sampai ke akar-akarnya. Ujar salah satu kepala bagian dengan nada penuh kebencian. Asri berdiri mematung di tengah kerumunan orang yang sedang marah. Pikirannya melayang kembali pada catatan kecil yang ditinggalkan Arka di atas monitornya. Sistem akan berhenti bernapas dalam 72 jam. Ternyata itu bukan sekadar gertakan kosong. Namun, ada satu kalimat lagi yang terus terngiang di telinga Asri. Kuncinya ada pada kejujuran. Diam semuanya. Bentak Asri, membuat ruangan seketika menjadi sunyi senyap. Zidan, panggil tim ahli keamanan siber paling hebat di Jakarta sekarang juga. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Sistem ini harus pulih sebelum investor datang siang nanti. Zidan segera memanggil beberapa konsultan teknologi dari luar perusahaan. Namun, setelah mencoba selama berjam-jam, para ahli tersebut hanya bisa menggelengkan kepala. Maaf, Ibu Asri, Pak Zidan. Ini bukan sekadar masalah perangkat lunak. Ada modifikasi fisik pada hardware yang membuat sistem ini tidak bisa ditembus dari luar. Sepertinya perangkat ini dirancang untuk hanya mengenali satu tanda tangan digital yang unik. Kami menyerah. Mendengar hal itu, Zidan semakin kalap. Lihat, Bu. Hanya Arka yang bisa melakukan ini. Dia telah mencuri masa depan kita. Kita tidak boleh membiarkannya berkeliaran. Kita harus menyeretnya ke penjara sekarang juga. Di saat semua orang di kantor Nusantara Tech sedang sibuk mengutuk namanya dan merencanakan tuntutan hukum, di sebuah gang sempit di Tebet, Arka sedang duduk tenang sambil menyeruput kopi hitamnya. Ia melihat notifikasi di laptopnya yang menunjukkan bahwa sistem di kantor pusat telah terkunci sempurna. Ia tidak berniat menghancurkan. Ia hanya sedang menunggu sampai orang-orang yang sombong itu menyadari bahwa teknologi sehebat apapun tidak akan berguna di tangan orang yang tidak memiliki integritas. Udara sore di kawasan Blok M terasa sedikit lebih sejuk setelah dibilas hujan rintik yang sempat turun sebentar. Namun, kesejukan itu sama sekali tidak menyentuh hati Asri. Wanita itu berjalan gontai di trotoar Taman Literasi Marta Tiahahu dengan kepala yang terasa ingin pecah. Bayang-bayang tuntutan investor dan teriakan marah para pemegang saham terus berdenging di telinganya. Di tengah keputusasaan itu, Asri hanya ingin duduk diam, jauh dari kebisingan kantor dan wajah munafik Zidan yang terus memintanya melaporkan Arka ke polisi. Asri kemudian memilih duduk di salah satu bangku kayu yang agak tersembunyi. Saat ia mencoba mengatur napasnya, pandangannya tertuju pada sebuah kerumunan kecil di dekat area baca terbuka. Di sana, beberapa anak kecil, yang nampaknya adalah anak-anak dari para pedagang asongan dan pengamen jalanan, sedang berjongkok mengelilingi seorang pemuda yang duduk di lantai semen. Asri menyipitkan matanya, mencoba memastikan siapa pria itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengenali kemeja flanel yang sudah pudar warnanya itu. Itu Arka. Pemuda yang baru saja ia usir dengan penuh penghinaan beberapa hari lalu.
Namun, alih-alih nampak seperti seorang pengkhianat atau sabotase kelas kakap yang sedang merencanakan kehancuran perusahaan, Arka justru terlihat sangat tenang sambil memegang sebuah robot plastik tua yang tangannya sudah patah. Nah, sekarang robotnya sudah bisa menembak lagi. Lihat, lampunya juga sudah menyala biru, ujar Arka dengan suara yang lembut namun penuh semangat. Anak-anak itu bersorak kegirangan. Wah, Kak Arka hebat. Kemarin kata ayah ini sudah jadi sampah. Harus dibuang. Tapi sekarang malah lebih bagus. Seru salah satu anak laki-laki sambil memeluk robotnya erat-erat. Arka tertawa kecil dan mengacak rambut anak itu. Barang itu hanya jadi sampah kalau kita berhenti peduli padanya. Selama jantung mesinnya masih ada, dia selalu punya kesempatan untuk hidup kembali. Mendengar kalimat itu, Asri merasa seperti baru saja ditampar oleh kenyataan. Kalimat Arka sangat mirip dengan prinsip kerja yang sering ia tunjukkan di kantor. Asri perlahan berdiri dan berjalan mendekat, seolah ada magnet yang menariknya. Namun, kakinya terasa berat karena rasa malu yang amat sangat. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi pria ini setelah ia mempercayai fitnah keji dari Zidan? Arka yang menyadari ada bayangan seseorang yang berdiri tak jauh darinya, segera menoleh. Matanya bertemu dengan mata Asri yang nampak sembab. Tidak ada gurat amarah atau dendam di wajah Arka. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat tulus hingga membuat hati Asri semakin perih. Sore, Ibu CEO. Sedang mencari inspirasi di sini? Tanya Arka dengan nada yang sangat santai, seolah-olah kejadian pemecatan itu tidak pernah terjadi. Asri terdiam sejenak, tenggorokannya terasa tercekat. Arka, aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Arka berdiri dan merapikan celananya yang terkena debu. Hanya sedang membantu teman-teman kecil saya, Bu. Kadang-kadang, memperbaiki mainan anak-anak jauh lebih menenangkan daripada memperbaiki sistem yang penuh dengan intrik manusia. Dialog sederhana itu membuat Asri menunduk. Ia melihat kelembutan di mata Arka yang tidak pernah ia temukan pada stafnya yang lain. Di tengah keramaian Blok M yang mulai lampu-lampunya menyala, Asri mulai menyadari satu hal. Ia mungkin telah membuang permata paling berharga di perusahaannya hanya karena ia terlalu takut pada bayang-bayang yang diciptakan oleh orang lain. Langit Jakarta sore itu tidak memberikan peringatan lama. Hanya dalam hitungan detik setelah awan hitam bergulung, hujan badai langsung tumpah membasahi bumi seolah-olah langit sedang menumpahkan amarahnya. Orang-orang di Taman Literasi berlarian mencari tempat berteduh. Asri, yang mengenakan pakaian kantor formal dan sepatu hak tinggi yang mahal, nampak sangat kebingungan. Ia tidak siap menghadapi perubahan cuaca yang begitu mendadak ini. Ibu Asri, ayo lewat sini. Jangan berdiri di bawah pohon. Teriak Arka sambil menarik lembut ujung lengan blazer Asri, menuntunnya menuju sebuah selasar toko yang sudah tutup. Mereka berdua berdiri berhimpitan di bawah atap yang sempit. Angin kencang membuat air hujan tetap membasahi bahu Asri. Ia menggigil kedinginan, bukan hanya karena air hujan, tapi juga karena rasa canggung yang luar biasa. Tiba-tiba, Arka merogoh tas ranselnya yang lusuh. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil yang nampak sangat murah. Maaf Bu, saya hanya punya ini. Pakai saja supaya tidak masuk angin, kata Arka sambil membuka bungkusan itu. Ternyata itu adalah sebuah jas hujan plastik berwarna biru seharga Rp10.000 yang biasa dijual di pinggir jalan. Asri menatap jas hujan tipis itu dengan ragu. Arka, ini plastik sekali pakai, kan? Benar, Bu. Tapi saat ini, plastik Rp10.000 ini jauh lebih berguna daripada blazer mahal Ibu untuk menahan air. Jawab Arka sambil membantu memakaikan jas hujan itu ke tubuh Asri. Arka begitu fokus memastikan kancing plastik itu terpasang dengan benar, hingga wajah mereka sempat berdekatan. Aroma parfum mahal Asri bercampur dengan aroma hujan dan kopi dari kemeja Arka, menciptakan suasana yang aneh namun menenangkan di tengah badai. Saat hujan mulai sedikit mereda, Asri mencoba melangkah menuju arah parkiran. Namun, baru 2 langkah, ia memekik kecil. Aduh! Hak sepatu mahalnya masuk ke dalam lubang trotoar yang tergenang air dan langsung patah. Asri hampir terjatuh jika Arka tidak dengan sigap menangkap lengannya. Asri menatap sepatunya yang kini tak lagi seimbang dengan wajah hampir menangis. Sepatunya patah, Arka. Bagaimana aku bisa jalan sampai ke parkiran? Arka tidak langsung menyarankan untuk menggendong Asri.
Ia justru berjongkok di depan kaki Asri, tidak peduli celananya menjadi basah kuyup karena terkena genangan air. Ia kembali merogoh tas saktinya dan mengeluarkan beberapa lembar kabeltis berwarna putih. "Tunggu sebentar, Bu. Jangan bergerak dulu," pinta Arka. Dengan gerakan jemari yang sangat lincah, Arka melubangi sedikit bagian pinggir sepatu Asri menggunakan ujung gunting kecil. Lalu ia mengikat hak yang patah itu kembali ke posisinya menggunakan kabeltis. Ia menariknya hingga sangat kencang dan memotong sisa plastiknya dengan rapi. Asri terpaku menatap ubun-ubun Arka yang basah karena air hujan. Kamu mengikat sepatuku dengan pengikat kabel?" Arka berdiri kembali dan tersenyum tulus. Di dunia teknologi, kabeltis adalah penyelamat segala sesuatu yang pecah, Bu. Sekarang coba Ibu jalan. Ini tidak akan sekuat aslinya, tapi saya jamin hak itu tidak akan lepas sampai Ibu tiba di rumah. Asri mencoba melangkah. Benar saja, sepatunya terasa stabil kembali. Ia menatap Arka dengan tatapan yang sangat berbeda. Pria ini bukan hanya menyelamatkan sistem perusahaannya, tapi juga menyelamatkan harga dirinya di tengah hujan Jakarta dengan cara-cara yang sangat sederhana namun cerdas. Di bawah guyuran hujan yang mulai menderu lagi, Asri menyadari bahwa Arka adalah tipe pria yang akan selalu punya solusi, seberapapun hancurnya keadaan di sekitarnya. Hujan masih turun dengan ritme yang stabil, menciptakan tirai air yang memisahkan mereka berdua dari hiruk-pikuk Jakarta. Di bawah atap toko yang sempit itu, Asri merasa benteng wibawanya sebagai seorang CEO perlahan runtuh. Ia menatap sepatu hak tingginya yang kini terikat kuat oleh kabeltis hasil kreativitas Arka. Ada keheningan panjang sebelum akhirnya Asri memberanikan diri untuk membuka suara, memecah kecanggungan di antara mereka. "Arka, apa maksud sebenarnya dari catatan yang kamu tinggalkan di monitor itu?" Sistem benar-benar mengalami diidilog tepat di jam ke-72. "Kantor sekarang sedang kacau balau," ujar Asri dengan nada bicara yang jauh lebih lembut, hampir seperti bisikan di tengah suara hujan. Arka menyandarkan punggungnya ke pintu besi toko yang dingin, matanya menatap lurus ke arah jalanan yang tergenang. "Saya tidak pernah punya niat untuk merusak apa yang sudah saya bangun dengan susah payah, Bu. Catatan itu bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah peringatan keamanan. Saya sudah mendeteksi ada aktivitas tidak wajar dari akun Pak Zidan sejak 1 minggu sebelum kejadian di warung itu." Asri terperanjat, matanya membelalak. "Maksudmu, kamu sudah tahu Zidan akan mengkhianatiku?" Arka mengangguk pelan. "Pak Zidan berkali-kali mencoba masuk ke peladen utama tanpa izin resmi saat malam hari. Karena saya tahu proyek Srikandi adalah nyawa perusahaan ibu, saya memasang protokol perlindungan fisik. Sistem itu tidak akan bisa dibuka dengan kode digital apapun, karena kuncinya ada pada tanda tangan perangkat keras asli yang saya simpan. Saat Pak Zidan memasukkan hard drive palsu ke tas saya sudah menukarnya dengan perangkat kosong yang saya siapkan sebagai umpan." "Jadi, data Srikandi yang asli tidak ada di tangan Zidan?" tanya Asri dengan napas yang tertahan. "Tidak, Bu. Data itu aman di dalam enkripsi yang saya kunci secara fisik di kantor. Namun, sistem akan tetap mengunci diri jika mendeteksi adanya perangkat asing yang mencoba memaksa masuk. Itulah kenapa saya bilang kuncinya ada pada kejujuran. Jika Pak Zidan jujur sejak awal, sistem itu tidak akan pernah mati," jelas Arka dengan sangat tenang. Asri merasa dunianya seolah terguncang. Rasa bersalah kini menghujam jantungnya lebih dalam dari sebelumnya. Ia telah mengusir orang yang justru mengorbankan reputasinya sendiri demi melindungi perusahaan. "Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku saat di ruang rapat, Arka? Kenapa kamu diam saja saat Zidan mempermalukanmu?" Arka menoleh dan menatap mata Asri dengan dalam, membuat Asri terpaku. "Jika saya bicara saat itu, Ibu tidak akan percaya. Ibu sedang dipenuhi amarah dan bukti palsu yang sangat meyakinkan. Saya perlu sistem itu mati agar Ibu bisa melihat siapa yang sebenarnya panik saat teknologi tidak lagi bisa diperintah dengan kekuasaan. Saya ingin Ibu melihat wajah asli orang-orang di sekitar Ibu." Asri tertunduk lesu, air matanya hampir jatuh. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini karena hanya menilai seseorang dari permukaan. "Arka, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah melakukan kesalahan besar." "Tidak perlu minta maaf, Bu. Terkadang kita memang harus kehilangan sesuatu yang berharga untuk bisa melihat hal-hal yang selama ini luput dari pandangan,"
jawab Arka sambil merapikan tasnya. Hujan sudah mulai reda. Ibu harus segera kembali. Tapi satu hal yang perlu ibu tahu, Pak Zidan tidak akan berhenti di sini. Dia akan mencoba menjual apapun yang tersisa di tangannya malam ini juga. Mendengar hal itu, nyali Asri kembali bangkit. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan Zidan lolos begitu saja. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Arka tersenyum tipis, sebuah senyuman yang memberikan rasa aman bagi Asri. Jangan khawatir, Bu. Saya sudah memasang pelacak tersembunyi di perangkat yang dibawa Pak Zidan. Kita hanya perlu mengikuti kemana GPS itu bergerak. Malam telah jatuh di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit berpendar, memantul di atas aspal yang masih basah sisa hujan sore tadi. Di sudut area parkir sebuah mal mewah yang agak gelap, sebuah mobil tua berwarna abu-abu terparkir dengan tenang. Di dalamnya, Arka dan Asri duduk berdampingan, memantau sebuah layar telepon genggam yang menampilkan titik merah yang berkedip. Kamu yakin dia akan datang ke sini, Arka? Ini sudah hampir jam 8 malam, bisik Asri. Suaranya terdengar cemas, matanya terus memperhatikan setiap mobil mewah yang melintas di area parkir tersebut. Arka mengangguk pelan, tanpa melepaskan pandangannya dari layar. Saya sangat yakin, Bu. Perangkat hard drive yang dibawa Pak Zidan baru saja aktif dan terhubung ke jaringan Wi-Fi publik di kafe lantai dasar. Titik GPS ini menunjukkan posisi real time. Dia sedang menunggu seseorang. Asri menghela napas panjang. Ia melirik ke sekeliling interior mobil Arka yang sederhana. Tidak ada aroma parfum mahal seperti di mobil dinasnya, yang ada hanyalah aroma samar kopi hitam dan tumpukan buku-buku teknis di kursi belakang. Namun, anehnya, Asri merasa jauh lebih aman berada di sini daripada di kantornya yang megah. Tiba-tiba, perut Asri mengeluarkan suara keroncongan yang cukup nyaring. Di tengah kesunyian mobil, suara itu terdengar sangat jelas. Wajah Asri seketika memerah karena malu. Ia memalingkan wajahnya ke arah jendela, mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Arka terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar sangat renyah di telinga Asri. Sepertinya Ibu CEO kita lupa kalau dia juga manusia yang butuh makan. Tunggu sebentar ya, Bu. Tanpa menunggu jawaban, Arka keluar dari mobil dan berjalan menuju seorang penjual gerobak di pinggir jalan tak jauh dari sana. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah bungkusan plastik transparan yang mengepulkan uap hangat. Hanya ada bakpao ayam hangat, Bu. Di jam segini, ini makanan terbaik untuk mengganjal perut, ujar Arka sambil menyodorkan satu bakpao putih besar kepada Asri. Asri menerimanya dengan ragu, namun rasa laparnya jauh lebih kuat. Ia menggigit bakpao itu dan matanya langsung berbinar. Enak sekali. Aku tidak pernah tahu bakpao pinggir jalan bisa sehangat dan selembut ini. Pelan-pelan makannya, Bu. Tidak akan ada yang merebutnya dari Ibu, kata Arka sambil tersenyum geli. Karena terlalu bersemangat makan, tanpa sadar ada sisa tepung putih dari kulit bakpao yang menempel di ujung hidung Asri. Arka yang melihat hal itu secara spontan mengambil selembar tisu. Maaf, Bu, ada sesuatu di hidung Ibu. Arka mendekatkan tangannya, lalu dengan sangat lembut ia mengusap ujung hidung Asri menggunakan tisu tersebut. Jarak mereka begitu dekat hingga Asri bisa merasakan hembusan napas Arka di pipinya. Jantung Asri berdegup kencang, dan ia terpaku menatap mata Arka yang nampak sangat tulus. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti berputar di dalam mobil tua itu. Canggung karena suasana yang tiba-tiba berubah romantis, Arka segera menarik tangannya kembali. Nah, sudah bersih. Maaf kalau saya lancang. Asri hanya bisa menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya yang kini lebih panas daripada bakpao yang ia pegang. Terima kasih, Arka. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan, bahkan untuk hal kecil seperti ini. Keheningan manis itu mendadak pecah ketika telepon genggam Arka bergetar hebat. Titik merah di layar mulai bergerak keluar dari area kafe, menuju zona parkir tempat mereka berada. Dia bergerak, Bu. Zidan sudah keluar. Siapkan telepon Ibu, kita harus merekam semuanya sebagai bukti kunci. Suasana di area parkir bawah tanah Mal Kuningan itu terasa makin mencekam. Di bawah temaram lampu neon yang berkedip,
sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam berhenti tepat 3 meter di depan posisi Arka dan Asri mengintai. Tak lama kemudian, sosok Zidan muncul dari balik pilar beton. Ia mengenakan jaket gelap, wajahnya nampak gelisah sambil terus menoleh ke kanan dan ke kiri. Tangannya mendekap erat sebuah tas kecil yang di dalamnya tersimpan hard drive milik Nusantara Tech. Itu dia, Arka. Dia benar-benar melakukannya, bisik Asri dengan suara bergetar karena marah. Ia ingin segera keluar dan meneriaki pria itu, namun tangan Arka menahannya dengan lembut. Tunggu dulu, Bu. Kita butuh bukti transaksi agar dia tidak bisa berkelit lagi di pengadilan. Lihat layar ini, Arka menunjukkan telepon genggamnya. Di sana, sebuah grafik suara bergerak-gerak mengikuti percakapan Zidan. Saya sudah mengaktifkan pelantang suara tersembunyi yang saya tanam di dalam perangkat itu. Segala ucapannya terekam secara real-time ke server pribadi saya. Zidan mendekati jendela mobil sedan itu. Seseorang dari dalam menurunkan kaca jendela, menampakkan sosok pria asing berkacamata hitam. Ini barangnya. Semua skema Sri Kandi ada di sini. Mana bagian saya? Tanya Zidan dengan nada bicara yang penuh keserakahan. Pria asing itu menyerahkan sebuah koper kecil yang ketika dibuka oleh Zidan, nampak tumpukan uang dalam mata uang asing yang sangat banyak. Pastikan ini asli, Zidan. Jika data ini tidak bisa dibuka, kau tahu konsekuensinya, ujar pria asing itu dingin. Sekarang, Bu, seru Arka. Asri langsung membuka pintu mobil dan melangkah keluar dengan penuh wibawa. Langkah kaki hak sepatunya yang sudah diperbaiki Arka terdengar mantap di atas lantai beton. Zidan, jadi ini alasan kamu ingin memenjarakan Arka? Teriak Asri. Zidan terlonjak kaget hingga hampir menjatuhkan koper uangnya. Wajahnya seketika pucat pasi, matanya membelalak melihat Asri dan Arka berdiri di sana. Bu Asri, kenapa ibu ada di sini? Ini tidak seperti yang ibu lihat. Gagap Zidan mencoba menyembunyikan koper di belakang punggungnya. Tidak perlu bersandiwara lagi, Pak Zidan. Arka melangkah maju sambil mengangkat telepon genggamnya. Seluruh percakapan Anda, lokasi Anda melalui GPS, hingga proses serah terima uang tadi sudah terekam sempurna. Perangkat yang Anda pegang itu sudah saya lengkapi dengan pelacak keamanan sejak awal. Zidan mencoba melarikan diri, namun dari arah pintu keluar parkiran, 3 mobil polisi dengan sirine yang padam tiba-tiba mengepung tempat tersebut. Beberapa petugas berseragam langsung keluar dan menodongkan perintah penangkapan. Pria asing di dalam sedan itu pun tak berkutik saat polisi mengepung kendaraannya. Anda ditahan atas tuduhan pencurian aset negara dan spionase industri, Pak Zidan, ujar salah satu petugas sambil memasangkan borgol ke tangan Zidan yang gemetar. Zidan menatap Arka dengan tatapan penuh kebencian sekaligus tidak percaya. Bagaimana bisa kamu tahu semuanya? Arka hanya menatapnya datar. Teknologi dibuat untuk melindungi, bukan untuk diperdagangkan demi nafsu. Anda lupa kalau saya yang merakit sistem itu, Pak Zidan. Saya tahu setiap jengkal napas dari perangkat tersebut. Saat Zidan digiring masuk ke mobil polisi, Asri berdiri diam sambil mengatur napasnya yang memburu. Ia menoleh ke arah Arka yang sedang merapikan kembali alat-alatnya. Rasa haru dan sesal bercampur menjadi satu di dadanya. Tanpa pemuda sederhana ini, perusahaannya pasti sudah hancur malam ini. Asri menyadari bahwa Arka bukan hanya sekadar staf biasa, ia adalah pahlawan yang tetap rendah hati meski baru saja memenangkan pertempuran besar. Pagi berikutnya di kantor Nusantara Tech, suasana terasa sangat berbeda. Kabar mengenai penangkapan Zidan telah menyebar ke seluruh penjuru gedung, seperti api yang tertiup angin kencang. Para staf yang sebelumnya mencibir dan menyalahkan Arka, kini hanya bisa tertunduk lesu dengan wajah penuh rasa malu. Ruang lobi utama yang biasanya riuh, mendadak hening saat pintu lift terbuka dan memperlihatkan sosok Arka yang melangkah masuk, masih dengan kemeja flanel dan tas ransel lamanya. Asri sudah berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh jajaran direksi dan seluruh karyawan. Ia melangkah maju mendekati Arka dengan tatapan yang penuh rasa hormat. Tidak ada lagi jarak antara sang penguasa perusahaan dan staf yang pernah ia pecat. Semuanya, tolong dengarkan saya. Suara Asri bergema di seluruh ruangan. Kemarin, perusahaan ini hampir saja kehilangan jantungnya karena fitnah dan keserakahan. Saya telah melakukan kesalahan besar dengan meragukan integritas salah satu orang terbaik yang kita miliki.
Arka tidak hanya menyelamatkan proyek Sri Kandi, tapi ia juga menyelamatkan masa depan kita semua. Asri kemudian mengambil sebuah tanda pengenal baru yang nampak sangat eksklusif. Arka, saya secara resmi meminta maaf atas nama pribadi dan perusahaan. Saya ingin kamu kembali, bukan sebagai staf ahli lagi, tapi sebagai kepala teknologi di Nusantara Tech. Saya butuh kecerdasanmu untuk memimpin inovasi kita ke depan. Seluruh ruangan seketika meledak oleh tepuk tangan yang meriah. Beberapa rekan kerja yang dulu ikut menuntut pertanggungjawaban Arka mendekat dan menyalami tangan pemuda itu sambil meminta maaf. Arka menerima semuanya dengan senyuman tulus, tanpa ada gurat kebencian atau rasa ingin balas dendam. Terima kasih atas kepercayaannya, Ibu Asri. Saya kembali bukan untuk jabatan, tapi karena saya percaya perusahaan ini punya tujuan besar untuk masyarakat. Jawab Arka singkat namun penuh makna. Sejak hari itu, jabatan Arka memang berubah drastis, namun kepribadiannya tetap sama. Meskipun kini ia memiliki ruangan pribadi yang sangat mewah di lantai paling atas, Arka lebih sering ditemukan di ruang server atau di kantin belakang bersama para staf lapangan. Kebiasaan menggemaskannya pun mulai muncul dan menjadi buah bibir di kantor. Setiap pagi, sebelum Asri masuk ke ruangannya, Arka selalu diam-diam menaruh sebuah susu kotak rasa coklat dan sebuah catatan kecil di atas meja sang CEO. Catatannya selalu sederhana, seperti, "Jangan lupa sarapan, Ibu CEO." Mesin yang hebat pun butuh bahan bakar yang cukup. Asri selalu tersenyum kecil setiap kali membaca catatan itu. Hubungan mereka yang awalnya kaku karena urusan pekerjaan, perlahan mulai mencair menjadi kedekatan yang sangat manis. Arka seringkali tertangkap basah sedang membantu memperbaiki kursi kerja Asri yang berdecit, atau merapikan kabel-kabel di bawah meja Asri dengan sangat teliti. "Arka, kamu itu sekarang kepala teknologi, bukan tukang servis lagi," tegur Asri suatu sore sambil menahan tawa saat melihat Arka sedang berjongkok di bawah mejanya. Arka mendongak dan tersenyum nakal. "Bagi saya, jabatan itu hanya nama di kartu nama, Bu. Tapi memastikan kenyamanan Ibu saat bekerja, itu adalah prioritas utama dalam kode sistem hidup saya." Mendengar itu, wajah Asri merona merah. Kedekatan mereka yang makin hari makin terasa hangat membuat seluruh penghuni kantor mulai menebak-nebak, apakah sang pemimpin perusahaan ini telah benar-benar jatuh hati pada sang inovator jenius yang dulu pernah ia usir. Bulan-bulan berganti, Nusantara Tech bukan lagi sekadar perusahaan rintisan yang sedang merangkak. Di bawah kendali teknis Arka sebagai kepala teknologi dan visi bisnis Asri sebagai CEO, perusahaan itu melesat bak roket. Proyek Sri Kandi yang dulu hampir hancur, kini resmi digunakan oleh berbagai lembaga tinggi negara sebagai standar keamanan data nasional. Saham perusahaan meroket, dan suasana kantor menjadi jauh lebih manusiawi sejak Arka membawa budaya kerja yang jujur dan saling membantu. Ia seringkali turun tangan langsung ke lantai bawah hanya untuk membantu staf baru yang kesulitan memahami alur software terbaru, sebuah pemandangan yang tak pernah terlihat di era Zidane. Namun, di balik kesuksesan besar itu, ada sebuah hubungan yang tumbuh dengan sangat manis di lantai paling atas gedung tersebut. Asri yang dulu dikenal sebagai Ratu Es, karena ketegasannya yang kaku, perlahan mulai menunjukkan sisi lembutnya. Semua itu tak lepas dari ulah menggemaskan Arka yang selalu punya cara untuk mencairkan suasana di tengah tekanan kerja yang tinggi. Satu sore, saat matahari Jakarta mulai tenggelam di balik siluet gedung-gedung tinggi, Asri masih berkutat dengan tumpukan dokumen di mejanya. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk dengan pola yang sangat ia kenali. "Tok, tok, tok. Masuk saja, Arka," ucap Asri tanpa menoleh. Namun sudut bibirnya otomatis terangkat membentuk sebuah senyuman kecil yang tulus. Arka melangkah masuk tidak membawa laporan teknis atau chip memori yang rusak, melainkan sebuah mangkuk kecil berisi potongan buah segar dan satu kotak susu coklat dingin. Ia meletakkannya tepat di samping tumpukan berkas yang sedang dipelajari Asri. "Ibu CEO, jam kerja resmi sudah berakhir 10 menit yang lalu. Mesin pusat kendali di lantai bawah saja sudah saya istirahatkan, masa pimpinannya masih dipaksa bekerja terus?" Goda Arka sambil menarik kursi di depan meja Asri dengan santai. Asri menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke kursi empuknya sambil memijat pelipisnya. "Tanggung sekali, Arka. Laporan ekspansi pasar untuk tahun depan ini harus selesai besok. Aku ingin Nusantara Tech dikenal sebagai kekuatan teknologi nomor 1 di Asia Tenggara."
Arka mengambil potongan buah dengan garpu kecil dan menyodorkannya ke arah Asri, dengan sangat sopan namun penuh perhatian. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi, tapi kesehatan ibu tidak bisa ditunda. Ayo, makan dulu buahnya. Saya tidak mau memimpin divisi teknologi sendirian kalau ibu sampai jatuh sakit karena kurang vitamin dan kelelahan. Asri sempat ragu sejenak. Namun akhirnya ia menerima suapan buah itu dengan wajah yang perlahan merona merah. Rasanya manis, namun perhatian yang diberikan Arka terasa jauh lebih manis di hatinya. Terima kasih ya, Arka. Kamu selalu saja bisa membuatku merasa kalau dunia ini bukan hanya soal persaingan bisnis dan angka-angka. Itu memang misi rahasia saya, Bu, bisik Arka sambil tersenyum nakal. Perusahaan kita mungkin maju pesat karena inovasi teknologi, tapi semangat saya maju karena melihat ibu tetap bisa tersenyum di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Suasana ruangan yang tadinya tegang karena urusan bisnis, seketika berubah menjadi hangat dan penuh dengan bunga-bunga romansa yang tidak terucapkan secara lisan namun terasa nyata. Seluruh staf di kantor pun sebenarnya sudah mulai menyadari kedekatan mereka, dan diam-diam mendukung hubungan ini. Bahkan, kini ada candaan di kalangan staf administrasi bahwa perusahaan ini bukan lagi milik Nusantara Tech, melainkan milik sepasang hati yang paling serasi di Jakarta. Gegar gempita kesuksesan Nusantara Tech di penghujung tahun itu, ditutup dengan sebuah pengumuman yang membuat seluruh isi gedung bersorak-sorai. Di atas panggung aula utama, Asri yang nampak anggun dengan pakaian batik modernnya, mengumumkan bahwa seluruh karyawan, tanpa terkecuali, akan diberangkatkan menuju Pulau Lombok untuk berlibur selama 1 minggu penuh. Ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras mereka yang berhasil membawa proyek Sri Kandi menjadi kebanggaan nasional. Kita sudah bekerja sangat keras tahun ini. Sekarang, saatnya kita mengistirahatkan pikiran dan menikmati keindahan alam Nusantara, ujar Asri disambut tepuk tangan yang membahana. Beberapa hari kemudian, rombongan besar itu tiba di Bandar Udara Internasional Lombok. Suasana panas dan sibuk Jakarta seketika tergantikan oleh hembusan angin laut yang segar dan pemandangan perbukitan hijau yang memanjakan mata. Mereka menginap di sebuah penginapan mewah di kawasan Mandalika, yang memiliki akses langsung ke pantai dengan pasir putih yang halus seperti butiran merica. Arka yang biasanya terlihat serius dengan kemeja flanel dan tumpukan perangkat hardware, kini nampak sangat berbeda. Ia mengenakan kemeja pantai berwarna biru muda dengan motif daun tropis yang santai, dipadukan dengan celana pendek kain dan kacamata hitam. Penampilannya yang lebih segar itu seketika menjadi pusat perhatian para karyawan wanita, namun fokus Arka tetap sama, ia tetaplah pria yang suka membantu. Saat proses check-in di lobi penginapan yang ramai, Arka terlihat sibuk membantu beberapa staf senior yang kesulitan membawa koper-koper besar mereka. Ia juga memastikan bahwa sistem Wi-Fi di area penginapan berjalan lancar, agar rekan-rekannya tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di rumah tanpa hambatan. Asri memperhatikan Arka dari kejauhan sambil tersenyum tipis. Ia mengenakan gaun pantai panjang berwarna putih dan topi lebar, nampak sangat cantik dan santai. Ia menghampiri Arka yang sedang membantu seorang staf administrasi memperbaiki resleting tasnya yang macet. Arka, kamu ini sedang liburan atau sedang bertugas sebagai tim bantuan darurat? Goda Asri sambil berjalan mendekat. Arka mendongak dan sempat tertegun sesaat melihat kecantikan Asri yang natural di bawah sinar matahari Lombok. Ibu Sio. Sudah bawaannya, Bu. Rasanya tangan saya gatal kalau melihat ada sesuatu yang macet atau tidak berfungsi dengan benar. Asri terkekeh, lalu memberikan sebotol air kelapa muda yang masih dingin kepada Arka. Berhenti dulu membantu orang lain. Sekarang, tugasmu adalah menikmati pemandangan ini. Aku tidak mau melihatmu memegang obeng atau kabel selama kita di sini. Mengerti? Arka menerima botol itu, jemarinya sempat bersentuhan dengan tangan Asri, menciptakan getaran listrik yang membuat keduanya sempat terdiam sejenak. Siap, perintah diterima, Ibu CEO. Tapi kalau kursi pantai Ibu rusak, jangan salahkan saya kalau saya diam-diam memperbaikinya ya. Keduanya tertawa bersama, melepaskan sisa-sisa ketegangan pekerjaan yang selama ini menghimpit. Di tengah keriuhan karyawan lain yang mulai berlarian menuju pantai, Arka dan Asri berjalan berdampingan menyusuri selasar penginapan. Tanpa mereka sadari, liburan ini bukan sekadar tentang melepas penat, melainkan sebuah gerbang menuju babak baru yang lebih dalam bagi perasaan mereka yang selama ini tersembunyi di balik dinding kaca kantor Sudirman.
Sore hari di kawasan Mandalika selalu memiliki cara tersendiri untuk menghipnotis siapapun yang memandangnya. Matahari mulai turun perlahan, mengubah warna langit yang tadinya biru cerah menjadi gradasi jingga dan ungu yang memukau. Di saat sebagian besar karyawan Nusantara Tech masih asyik bermain air atau bersuah foto di bibir pantai Tanjung Aan, Arka mengajak Asri untuk sedikit menjauh dari keramaian. Ia menuntun wanita itu mendaki jalan setapak menuju puncak Bukit Merese. Langkah kaki mereka terasa ringan di atas hamparan rumput hijau yang mulai menguning terpapar sinar matahari senja. Sesampainya di puncak bukit, pandangan mereka langsung disambut oleh cakrawala yang luas tanpa batas. Di bawah sana, deburan ombak Samudra Hindia menghantam tebing-tebing karang dengan suara yang menenangkan, menciptakan buih putih yang kontras dengan warna laut biru pekat. Luar biasa, Arka. Aku sudah sering ke luar negeri untuk urusan bisnis. Tapi aku baru sadar kalau di negeri kita sendiri ada tempat seindah ini, ucap Asri dengan nada kagum yang tulus. Ia memejamkan mata sejenak, menghirup udara laut yang bersih, membiarkan pikirannya lepas dari urusan laporan laba rugi dan target ekspansi. Angin laut di puncak bukit tiba-tiba bertiup lebih kencang, menerbangkan beberapa helai rambut Asri hingga menutupi wajahnya. Arka yang berdiri di sampingnya segera bereaksi. Tanpa banyak bicara, ia melepaskan jaket tipis berwarna abu-abu yang ia kenakan, menyisakan kaos polos di tubuhnya yang tegap. Dengan gerakan yang sangat lembut, Arka menyampirkan jaket itu ke pundak Asri. Asri tersentak kecil, ia menatap Arka yang kini hanya mengenakan kaos. Arka, jangan. Nanti kamu yang masuk angin. Angin di sini cukup kencang, loh. Arka hanya tersenyum tenang sambil membantu merapikan kerah jaket di pundak Asri, agar menutupi lehernya dengan sempurna. Sistem daya tahan tubuh saya lebih kuat dari yang ibu bayangkan. Ibu itu aset paling berharga perusahaan. Kalau ibu kedinginan dan jatuh sakit, siapa yang akan memimpin kita semua nanti? Pakai saja, ibu kelihatan sangat cocok mengenakannya. Wajah Asri merona merah, bukan karena terpapar sinar senja, melainkan karena perlakuan Arka yang begitu perhatian. Ia mengeratkan jaket Arka ke tubuhnya, menghirup aroma maskulin yang khas bercampur dengan wangi sabun yang bersih dari jaket tersebut. Ada rasa hangat yang menjalar di hatinya, rasa hangat yang tidak pernah ia dapatkan dari kemewahan manapun di Jakarta. Terima kasih, Arka. Kamu selalu saja punya cara untuk menjaga orang lain, bisik Asri. Mereka kemudian duduk bersimpuh di atas rumput, bahu mereka hampir bersentuhan. Tidak ada suara percakapan untuk beberapa saat, hanya ada suara alam yang saling bersahutan. Arka memandang ke arah laut lepas dengan tatapan yang dalam, sementara Asri sesekali melirik profil wajah Arka dari samping. Di bawah langit Mandalika yang mulai meredup, suasana terasa sangat intim dan magis. Asri merasakan detak jantungnya yang tidak beraturan, ia tahu bahwa sore ini bukan sekadar perjalanan wisata kantor biasa. Ada sebuah keberanian yang mulai tumbuh di dalam dirinya, untuk menanyakan sesuatu yang selama ini mengusik hatinya setiap malam. Langit di atas Bukit Merese kini telah sepenuhnya berganti warna menjadi biru dongker yang pekat, dihiasi oleh taburan bintang yang nampak begitu jelas, pemandangan yang mustahil bisa ditemukan di tengah polusi cahaya Jakarta. Hembusan angin laut malam itu terasa semakin dingin, namun Asri merasa sangat hangat di dalam balutan jaket milik Arka. Suasana hening yang tercipta di antara mereka bukanlah keheningan yang canggung, melainkan sebuah ketenangan yang sangat dalam, seolah alam semesta sedang memberikan ruang bagi dua hati ini untuk saling bicara tanpa suara. Asri memainkan ujung lengan jaket Arka dengan jemarinya yang sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan seluruh keberanian yang selama ini selalu ia gunakan untuk menghadapi para investor galak. Namun kali ini keberanian itu terasa jauh lebih sulit untuk dipanggil. Ia melirik Arka yang masih setia menatap pria ombak di bawah sana dengan raut wajah yang sangat damai. Arka, suara Asri terdengar sangat lembut, hampir tertelan oleh suara deburan ombak. Arka menoleh, memberikan perhatian penuhnya kepada wanita di sampingnya. Iya, Ibu CEO, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Asri tersenyum kecil, sedikit malu karena sebutan formal itu masih sering digunakan Arka. Bisakah kita melupakan sejenak tentang jabatan di sini? Aku hanya ingin bicara sebagai Asri, bukan sebagai atasanmu. Arka, selama 1 tahun terakhir ini, kamu sudah membawa perubahan yang luar biasa bagi Nusantara Tech. Perusahaan kita maju pesat.
Sistem keamanan kita tak tertembus, dan semua orang sangat menghormatimu. Tapi, di balik semua kesuksesan itu, aku merasa aku belum benar-benar mengenal pribadimu. Arka terdiam, menunggu kalimat selanjutnya dari Asri dengan sabar. Arka, Asri menunduk, tidak berani menatap langsung ke mata pemuda itu. Dengan segala kelebihan yang kamu miliki, ketulusanmu, dan caramu memperlakukan orang lain, apakah ada seseorang yang sedang menunggumu di Jakarta? Maksudku, apakah kamu sudah memiliki pasangan hidup atau seseorang yang spesial di hatimu? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Jantung Asri berdegup sangat kencang, ia merasa waktu seolah berhenti berputar menanti jawaban dari bibir Arka. Ia takut jika jawabannya adalah iya. Namun ia juga tidak sanggup jika harus terus memendam rasa penasaran ini sendirian. Arka tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tipis namun syarat akan makna. Ia mengambil sebuah kerikil kecil dan melemparkannya ke arah laut, seolah sedang membuang keraguan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ia kemudian mengubah posisi duduknya, agar bisa menghadap Asri sepenuhnya. Pertanyaan itu cukup sulit untuk dijawab dengan logika teknologi. Asri, ujar Arka, untuk pertama kalinya ia memanggil nama Asri tanpa embel-embel jabatan. Sejujurnya, hidup saya selama ini hanya berputar di antara mesin, kabel, dan kode-kode yang rumit. Saya pikir, saya tidak akan pernah punya waktu untuk memikirkan tentang pasangan. Sampai suatu sore di Jakarta, saya bertemu dengan seorang wanita yang sangat tangguh namun sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut. Asri mendongak, matanya yang indah kini menatap langsung ke dalam mata Arka yang nampak sangat tulus di bawah sinar rembulan. Wanita itu adalah pemimpin yang hebat. Lanjut Arka dengan suara yang sedikit lebih berat dan dalam. Tapi dia sering lupa untuk menjaga dirinya sendiri. Dia sering kehujanan tanpa payung, dan dia sering bekerja sampai larut malam tanpa makan. Sejak saat itu, prioritas hidup saya berubah. Saya tidak lagi ingin memperbaiki mesin yang rusak. Saya justru ingin menjaga hati wanita itu agar tidak pernah terluka lagi. Mendengar pengakuan itu, air mata haru mulai menggenang di sudut mata Asri. Ia merasakan sebuah ketulusan yang luar biasa mengalir dari setiap kata yang diucapkan Arka. Di atas bukit Merese yang sunyi itu, tabir yang selama ini menghalangi perasaan mereka akhirnya tersingkap sepenuhnya. Suasana di puncak bukit Merese seolah membeku. Hanya deru angin malam dan suara ombak di kejauhan yang menjadi saksi bisu betapa tegangnya perasaan dua insan yang sedang duduk berdekatan itu. Arka perlahan mengalihkan pandangannya dari laut lepas, lalu dengan penuh keberanian, ia meraih jemari Asri yang terasa dingin karena terpaan angin. Ia menggenggam tangan wanita itu dengan sangat lembut, memberikan kehangatan yang merambat langsung ke jantung Asri. Asri, suara Arka terdengar lebih mantap sekarang, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Sejak malam itu, saat saya melihat ibu berdiri sendirian di bawah guyuran hujan Jakarta, hanya dengan jas hujan plastik Rp10.000, pandangan saya tentang dunia berubah. Saya melihat seorang pemimpin besar yang ternyata punya sisi manusia yang begitu rapuh dan tulus. Di saat semua orang hanya melihat jabatan ibu, saya justru ingin menjaga hati ibu agar tidak kedinginan lagi. Asri terdiam, napasnya terasa tertahan di tenggorokan. Air mata yang tadi hanya menggenang, kini perlahan luruh membasahi pipinya. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang pernah ia sakiti dengan fitnah keji, justru menyimpan perasaan sedalam itu untuknya. Arka, aku tidak tahu harus bilang apa, bisik Asri di sela isak tangisnya yang tertahan. Aku pernah membuangmu, aku pernah meragukan kejujuranmu. Kenapa kamu masih mau menjagaku? Kenapa kamu tidak membenciku? Arka tersenyum, lalu menggunakan ibu jarinya untuk mengusap air mata di pipi Asri dengan sangat lembut. Karena kejujuran tidak butuh pembelaan, Asri. Hati saya sudah lama memilih ibu, jauh sebelum sistem perusahaan itu mengalami diidilog. Bagi saya, ibu adalah sandi hati yang paling sulit saya pecahkan, tapi paling ingin saya jaga selamanya. Saya tidak butuh harta atau jabatan tinggi, saya hanya ingin menjadi orang yang selalu ada untuk memasangkan jas hujan saat ibu kehujanan, dan membawakan bakpao hangat saat ibu merasa lelah dengan dunia. Mendengar pengakuan yang begitu jujur dan tidak dibuat-buat itu, Asri merasakan sebuah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya mendadak hilang. Ia membalas genggaman tangan Arka dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya,
pria ini akan menghilang seperti kabut. Kalau begitu, jangan pernah pergi lagi, Arka, ucap Asri sambil menatap dalam ke mata Arka. Nusantara Tech butuh kamu, tapi aku jauh lebih membutuhkanmu sebagai pelengkap hidupku. Aku tidak peduli apa kata orang tentang perbedaan jabatan kita. Di sini, di bawah langit Mandalika, aku ingin bilang kalau aku juga mencintaimu, Arka. Malam itu, di puncak bukit yang sunyi, dua hati yang pernah terpisah oleh fitnah dan strata sosial, akhirnya bersatu dalam sebuah janji suci yang tidak terucapkan namun terpatri kuat. Arka menarik Asri ke dalam pelukannya, memberikan perlindungan dari dinginnya angin laut. Di atas sana, bintang-bintang seolah bersinar lebih terang, merayakan kemenangan sebuah kejujuran atas segala bentuk kepalsuan dunia. Perjalanan mereka dari Gedung Pencakar Langit Jakarta hingga ke bukit di Lombok ini telah membuktikan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan pulangnya, sesederhana apapun penampilan luarnya. Waktu bergulir begitu cepat, secepat aliran data di dalam Peladen Nusantara Tech yang kini semakin stabil. 1 tahun setelah momen mengharukan di atas Bukit Merese, Jakarta kembali menjadi saksi bisu dari puncak perjalanan cinta Arka dan Asri. Namun, kali ini bukan di dalam ruang rapat yang dingin atau di bawah guyuran hujan trotoar Sudirman. Mereka memilih sebuah rumah tua dengan halaman yang sangat luas dan asri di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai tempat untuk mengikat janji suci. Konsep yang diusung sangat sederhana namun sangat romantis, yaitu sebuah garden party yang hangat. Tidak ada gedung mewah yang kaku atau karpet merah yang panjang. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan rumput hijau yang rapi dengan pohon-pohon besar yang dihiasi oleh ratusan lampu gantung kecil berwarna kuning keemasan. Suasananya begitu syahdu, menciptakan kesan kekeluargaan yang sangat kental bagi para tamu undangan yang sebagian besar adalah karyawan kantor dan warga sekitar kontrakan Arka di Tebet dulu. Arka berdiri di depan penghulu dengan mengenakan beskap modern berwarna krem. Ia nampak sangat gagah namun tetap dengan pembawaan yang tenang. Saat Asri melangkah keluar didampingi oleh wali nikahnya, seluruh tamu undangan nampak terpesona. Asri mengenakan kebaya putih sederhana dengan riasan yang natural. Kecantikannya terpancar dari kebahagiaan yang tulus, bukan dari perhiasan mewah yang biasanya ia pakai saat bertemu investor. Momen yang paling mengharukan adalah saat Arka mengucapkan janji nikah dan menyerahkan mas kawinnya. Bukan emas batangan yang besar atau berlian yang berkilau, Arka memberikan sebuah tas perkakas berwarna perak yang di dalamnya berisi sebuah perangkat teknologi unik yang ia rakit sendiri selama berbulan-bulan. Saya serahkan mas kawin ini sebagai simbol bahwa hidup kita akan terus kita rakit bersama. Perangkat ini adalah sistem pemantau kesehatan dan pendidikan yang akan kita sumbangkan untuk yayasan anak-anak kurang mampu yang ibu kelola. Biarlah cinta kita menjadi manfaat bagi banyak orang, ucap Arka dengan suara yang berat namun penuh kasih. Asri tidak bisa membendung air matanya. Ia menerima mas kawin itu dengan tangan yang gemetar karena haru. Di hadapan semua saksi, Arka membuktikan bahwa ia tidak hanya mencintai Asri sebagai seorang wanita, tapi ia juga mencintai visi dan kebaikan hati istrinya tersebut. Setelah acara inti selesai, suasana berubah menjadi lebih santai. Musik akustik mengalun lembut di antara pepohonan. Arka dan Asri berkeliling menyapa para tamu tanpa ada batasan jabatan. Beberapa staf administrasi nampak menggoda Arka. "Pak Bos, jangan lupa ya, meskipun sudah jadi suami ibu CEO, kalau laptop kami mati tetap harus dibantu loh." Arka tertawa lepas sambil merangkul pundak Asri. "Tenang saja, selama kalian jujur dalam bekerja, saya akan selalu punya waktu untuk memperbaiki apapun yang rusak." Malam itu, di bawah langit Jagakarsa yang tenang, dua insan ini menunjukkan bahwa sebuah hubungan yang dimulai dari fitnah dan kesalahpahaman bisa berakhir dengan sangat indah jika landasannya adalah kejujuran. Mereka bukan hanya sepasang suami istri, tapi adalah dua jiwa yang saling melengkapi dalam rakitan takdir yang sempurna. Kehidupan pernikahan Arka dan Asri ternyata jauh lebih berwarna dan menggemaskan daripada yang dibayangkan oleh orang-orang di kantor. Meskipun mereka kini adalah pasangan paling berpengaruh di Nusantara Tech, keduanya tetap memiliki kesepakatan untuk tetap profesional saat berada di balik gedung kaca Sudirman. Di kantor, Asri tetaplah sang CEO yang tegas dan visioner, sementara Arka adalah sang inovator yang tenang di ruang teknis. Namun, begitu pintu rumah mereka di kawasan Jakarta Selatan tertutup, suasana berubah menjadi sangat manis dan penuh tawa. Satu pagi yang cerah di hari Minggu, Arka sedang sibuk di dapur kecil mereka. Ia tidak sedang merakit mesin enkripsi,
melainkan sedang berjongkok di depan mesin kopi yang nampaknya sengaja dibuat macet oleh seseorang. Arka tersenyum kecil saat melihat kabel daya mesin itu sedikit longgar, sebuah trik lama yang sangat ia kenali pelakunya. Sayang, mesin kopinya rusak lagi ya? Padahal aku pengen banget minum kopi buatan kamu pagi ini. Suara Asri terdengar manja dari arah tangga. Ia berjalan mendekat sambil mengeratkan daster rumahan yang nyaman. Wajahnya yang tanpa riasan nampak sangat cantik alami. Arka berdiri, mengelap tangannya yang sedikit basah, lalu menarik Asri ke dalam pelukannya. Kamu ini CEO hebat yang bisa mengatur ratusan orang. Tapi masa setiap hari Minggu lupa bagaimana cara mencolok kabel mesin kopi dengan benar? Goda Arka sambil mencium kening istrinya dengan lembut. Asri tertawa kecil dan menyembunyikan wajahnya di dada Arka. Habisnya, kalau mesinnya tidak rusak, aku tidak punya alasan untuk melihat kamu bekerja dengan serius di dapur. Kamu tahu kan, aku selalu suka melihat wajah fokus kamu saat sedang memperbaiki sesuatu. Alasan saja, bisik Arka sambil merangkul pinggang Asri. Ya sudah, sebagai hukumannya, pagi ini kamu tidak boleh masak. Biar aku yang buatkan nasi goreng spesial untuk istriku yang paling pintar bersandiwara ini. Arka pun mulai beraksi di dapur. Meskipun ia seorang ahli teknologi kelas atas, ia ternyata sangat piawai dalam meracik bumbu dapur. Sambil menunggu nasi goreng matang, Asri duduk di meja makan, memperhatikan setiap gerakan Arka dengan tatapan penuh kekaguman. Baginya, pemandangan Arka yang sedang mengayunkan sudip jauh lebih menarik daripada presentasi bisnis manapun yang pernah ia lihat. Setelah sarapan, mereka menghabiskan waktu dengan cara yang sangat sederhana. Bukannya pergi ke mal mewah, mereka justru memilih untuk berkebun di halaman belakang. Arka memasang sistem penyiraman otomatis yang ia rancang sendiri, sehingga Asri hanya perlu menekan satu tombol di telepon genggamnya untuk menyiram tanaman bunga kesayangannya. Arka, lihat. Bunga mawar yang kita tanam bulan lalu sudah mulai mekar, seru Asri kegirangan seperti anak kecil. Arka menghampiri Asri dan merangkulnya dari belakang. Mereka berdua menatap taman kecil yang nampak sangat asri tersebut. Sama seperti hubungan kita, Asri. Selama kita terus menjaganya dengan kejujuran dan perhatian kecil setiap hari, dia akan terus tumbuh dan memberikan keindahan. Kehidupan mereka setelah menikah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan atau posisi yang tinggi. Kebahagiaan itu ada pada perhatian-perhatian kecil, seperti susu kotak coklat yang tetap Arka taruh di meja Asri setiap pagi, atau bagaimana Asri yang selalu menunggu Arka pulang di depan pintu dengan senyuman hangat. Di mata dunia, mereka adalah pasangan sukses. Namun di rumah, mereka hanyalah dua orang yang saling mencintai dan saling melengkapi satu sama lain. Beberapa tahun telah berlalu sejak janji suci diucapkan di bawah langit Jagakarsa. Nusantara Tech kini bukan lagi sekadar perusahaan teknologi biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama kedaulatan digital di Indonesia. Inovasi-inovasi yang lahir dari tangan dingin Arka dan kepemimpinan visioner Asri telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sistem keamanan negara hingga aplikasi pemberdayaan ekonomi untuk pedagang kecil di pasar tradisional. Namun, bagi Arka dan Asri, pencapaian terbesar mereka bukanlah penghargaan internasional yang berderet di lobi kantor, melainkan kebahagiaan kecil yang kini tumbuh di tengah keluarga mereka. Sore itu, di halaman belakang rumah mereka yang teduh, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama Gema sedang asyik bermain dengan sebuah mobil-mobilan kayu. Gema nampak sangat serius memperhatikan roda mobilnya yang sedikit goyang. Di teras rumah, Arka dan Asri duduk berdampingan sambil menikmati teh hangat, memandangi putra kecil mereka dengan tatapan penuh kasih. Lihat, Arka. Sepertinya anak itu benar-benar mewarisi bakatmu. Dia tidak akan berhenti sebelum tahu kenapa roda itu tidak berputar dengan benar, ucap Asri sambil menyandarkan kepalanya di bahu Arka. Arka tersenyum lebar, ia meletakkan cangkir tehnya dan merangkul pundak istrinya. Biarkan saja, sayang. Saya ingin dia belajar bahwa di dunia ini, segala sesuatu yang rusak selalu bisa diperbaiki asalkan kita punya kesabaran dan kejujuran dalam mengerjakannya. Saya tidak ingin dia hanya pintar menggunakan teknologi, tapi saya ingin dia punya hati yang tulus seperti ibunya. Asri menatap wajah Arka yang kini nampak lebih dewasa namun, tetap memiliki ketenangan yang sama, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Terima kasih ya, Arka. Terima kasih karena sudah bertahan saat dunia tidak memihakmu. Kalau bukan karena keteguhan hatimu,
Mungkin aku masih menjadi pemimpin yang kesepian dan penuh kecurigaan di kantor itu. Arka membalas tatapan Asri dengan dalam. Ia mengecup kening istrinya dengan sangat lembut. Kejujuran itu memang berat di awal, Asri. Tapi dia adalah mata uang yang berlaku di mana saja, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Kita sudah membuktikannya sendiri. Tiba-tiba Gema berlari ke arah mereka sambil membawa mobil-mobilannya. Ayah, lihat, rodanya sudah tidak goyang lagi. Gema pakai tali kecil ini. Serunya bangga sambil menunjukkan ke abeltis kecil yang ia temukan di kotak perkakas ayahnya. Arka dan Asri tertawa bersama, tawa yang lepas dan penuh kebahagiaan. Mereka melihat masa depan yang cerah di mata anak mereka. Perjalanan panjang dari sebuah fitnah di ruang rapat, jas hujan plastik di tengah badai Jakarta, hingga pernyataan cinta di Bukit Merese, kini telah bermuara pada sebuah kehidupan yang sempurna. Kisah Arka dan Asri menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa pangkat dan jabatan hanyalah titipan yang bisa hilang dalam sekejap. Namun, integritas dan ketulusan hati adalah warisan yang akan terus hidup dan membawa kita menuju kebahagiaan yang sejati. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali penuh dengan kepalsuan, jadilah seperti Arka, orang yang tidak perlu berteriak untuk membuktikan kebenaran, karena pada akhirnya, cahaya kejujuran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir di saluran Ken Arok Productions. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kalian yang sedang berjuang demi kebenaran. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa selanjutnya.